Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapat materi yaitu konsep sistem bisnis dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nadia Fadila Fidyallah. Nah, di anggota kelompok 1 ini terdiri dari Danu Supriyatna, yang kedua Hanafi Saputro, yang ketiga Putri Dila Safina, yang keempat Muhammad Sabik Ahsanuhak, dan yang ketiga Silvano Fatmaidina. Pengertian dari Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas sebuah perusahaan. Sistem ini berbasis komputer dan dapat berupa lembar Excel atau platform yang lebih kompleks. Selain itu, data juga dapat diakses dan diolah secara internal maupun eksternal, sehingga sistem informasi yang digunakan lebih efisien dan produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi sistem informasi manajemen pada bisnis. Sistem ini sangat dibutuhkan karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam organisasi bisnis. Apabila tidak memiliki informasi yang tepat, maka tidak akan ada organisasi maupun bisnis yang dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Baik, yang pertama ada membantu dalam proses pengambilan keputusan, kedua membantu dalam menentukan suatu masalah, ketiga membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis. Yang terakhir ada membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Selanjutnya ada tahapan proses manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan, merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Yang kedua ada pengendalian. Dalam proses pengendalian ini, setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk kepada proses implementasi rencana tersebut. Peran dari manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan lancar dan semestinya. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pada tahap terakhir ini akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif atau pilihan. Fungsi dari manajerial ini berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada manusia. Ya, manusia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen ini karena manusia merupakan pelaku bisnis. Peran dari manusia sendiri dalam sistem informasi manajemen adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, serta menggunakan sistem informasi manajemen tersebut. Yang kedua, adanya informasi. Sistem informasi manajemen dibuat untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna dari data mentah yang telah dikumpulkan. Informasi yang berguna bagi bisnis di sini adalah informasi yang relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi yang tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah sistem. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem besar yang terbentuk dari beberapa subsistem yang saling berhubungan walaupun memiliki tugas yang berbeda. Oleh karena itu, salah satu komponen dari sistem informasi manajemen tersebut adalah sistem itu sendiri. Yang keempat, adanya organisasi manajemen. Organisasi manajemen merupakan suatu organisasi bisnis yang menggunakan atau mengolah sistem informasi manajemen tersebut.
Fungsi dari organisasi manajemen sendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Yang terakhir, komponen yang terpenting adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan komponen yang penting dalam sistem informasi manajemen karena pengambilan keputusan ini merupakan proses yang akan menentukan arah bisnis setelah mengolah informasi yang telah didapat. Seorang pebisnis tidak dapat mengambil keputusan dengan baik tanpa dibentuk oleh informasi yang baik yang didapat dari sistem informasi manajemen. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan yang dihasilkan. Yang pertama adalah jenis laporan real time. Jenis laporan ini merupakan jenis laporan yang dapat dimonitoring secara langsung. Laporan ini digunakan untuk melihat perkembangan bisnis secara langsung tanpa batasan waktu. Contoh dari jenis laporan ini yang saya tangkap adalah, misalnya adalah laporan jumlah pengunjung suatu website atau suatu aplikasi bisnis dalam waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah jenis laporan ad hoc, laporan yang hanya dibuat satu kali untuk menjawab pertanyaan. Laporan ini biasanya hanya dibuat dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga ada laporan yang dijadwalkan. Laporan yang dijadwalkan merupakan laporan yang biasa dibuat secara berkala. Laporan terjadwal membuat perusahaan dapat mengolah secara berkala dari waktu ke waktu. Contoh dari laporan ini adalah laporan hasil penjualan produk bisnis secara harian atau bulanan. Next. Selanjutnya kategori sistem informasi manajemen pada bisnis. Adapun yang pertama, enterprise resource planning. Ini digunakan untuk memanajemen dan mengelola data yang terintegrasi antar unit dalam perusahaan. Yang kedua, supply chain management. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen untuk melakukan integrasi data. Yang ketiga, transaction processing system. Sistem ini berfungsi untuk melakukan proses data dalam jumlah besar serta transaksi yang besar dan dilakukan secara rutin. Yang keempat, office automation system. Sistem ini digunakan untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi antar departemen dalam satu perusahaan. Dan yang kelima, information management system. Sistem ini mendukung proses spektrum tugas dalam organisasi. IMS juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti procurement. Next. Yang keenam ada knowledge work system. Sistem yang satu ini lebih mengarah dalam hal mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam sebuah organisasi atau entitas. Yang ketujuh, group decision support system dan computer support collaborative work system. Biasa disebut IDSS. Sendiri ini merupakan sistem yang berfungsi untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diperoleh melalui pengumpulan pengetahuan dalam kelompok dan tidak bersifat individu. Oke, baik. Selanjutnya ada expert system atau IS dan artificial intelligence atau AI. Nah, fungsi dari sistem ini adalah dapat menganalisis permasalahan dengan bantuan tenaga ahli yang telah diprogram sebelumnya. Contoh dari penerapan IS dan AI adalah pembuatan sistem jadwal mekanik. Selanjutnya adalah Executive Support System atau ISS. ISS mampu membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Interaksi tersebut dapat berupa bantuan grafik dan alat komunikasi lainnya. Selanjutnya adalah Decision Support System atau DSS. Nah, sistem ini sangat membantu seseorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan dengan cara mengamati lingkungan di dalam perusahaan. Pengamatan di sini sangat penting agar bisnis yang dijalankan dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas. Oke, selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan, serta dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan dalam kinerja dan rencana bisnis. Yang kedua, manajer juga dapat menerima umpan balik dari kinerja bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Yang keempat,
keputusan dapat dialih tugaskan dari manajemen atas menuju ke level organisasi yang lebih efisien, tetapi dengan memperhatikan faktor pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi dengan cara melihat dan mengidentifikasi apakah sistem dan informasi berfungsi dengan semestinya atau tidak. Dan yang keenam, perusahaan dapat mendorong proses peningkatan alur kerja sehingga menghasilkan penyelarasan terhadap proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan setiap pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dalam sistem unit kerja dapat lebih sistematis dan terorganisir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.